Shalom Bikers, halo apa kabarnya teman-teman semua. Kembali lagi nih di PD kita hari Rabu, setiap hari Rabu ini. Dan aku berharap banget teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, baik teman-teman maupun keluarga juga. Nah sekarang teman-teman kita akan memulai ibadah PD kita. Tapi sebelum itu aku mau undang teman-teman semua untuk kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore ya Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kasih karunia-Mu ya Bapak yang masih boleh terus kami rasakan Tuhan sampai dengan hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini ya Bapak. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan pada sore hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Dan nama Tuhan Yesus kami menyerahkan acara PD kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, Boyker, sekarang untuk saatnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Aku mau undang teman-teman sekalian ambil sikap terbaiknya untuk ungkapin rasa syukur teman-teman atas segala kebaikan yang udah Tuhan kasih dalam hidup teman-teman. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini, meskipun kita juga udah memasuki transisi new normal, tapi kita tetap percaya, kita tetap harus bersyukur sama Tuhan, karena kita tahu pasti rencana Tuhan lebih baik dari apapun juga. Nah teman-teman, aku mau undang teman-teman untuk kita naikkan rasa syukur kita sama Tuhan. Kita mau bilang terima kasih, kita mau bilang kita bersyukur banget punya Tuhan yang luar biasa, yang terus ada di dekat kita. Mau apapun gimana caranya, mau apapun seperti apa bentuk kita tetap menjadi anak kesayangan Tuhan. Yes, Tuhan, terima kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita naikkan lagu pujian ini dari awal dengan penuh kesungguhan hati. Kita mau bilang kita bersyukur banget punya Bapa yang luar biasa. Yes. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Nah teman-teman semua, saatnya sekarang kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih semangat lagi nih teman-teman. Aku mau undang teman-teman sekalian untuk bersorai-sorai, untuk mengucapkan rasa syukur teman-teman lagi dengan lebih semangat, dengan lebih powerful gitu. Oke? Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji saja, di atas gunung dan di dalam samudera. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melambat bagimu, sebab rahmat-Mu beri setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudera. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melambat bagimu, sebab rahmat-Mu beri setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku
lompat bagimu, sebab rahmat-Mu pada setiap pagi. 1, 2, 3, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, na 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 Nah teman-teman, sekarang kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Untuk itu teman-teman boleh ambil sikap yang tenang lagi, untuk kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan Yesus atas diri kita lewat pembicara yang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita diingatkan lagi untuk hidup taat dan setia, untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus saja. Biarlah kita menjadi anak-anak yang terbaik, menjadi hamba Tuhan yang taat, yang mau terus untuk dibentuk hidupnya seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita angkat lagu pujian ini dari awal. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuat diri kita lebih berharga. Kita datang ke dunia gak bawa apa-apa, tapi saat kita di dunia, kita mau dibentuk, kita mau dipanggil menjadi hambanya yang taat. Yes. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom Boykers, apa kabarnya teman-teman semua? Gimana rasanya udah 3 bulan kita sama-sama di rumah, dari awalnya social distancing, PSBB, dan sekarang new normal. Pasti teman-teman udah pada bosan kan semua? Nah teman-teman, aku mau minta di sini kesabaran teman-teman sedikit lagi, biar sama-sama kita ikutin setiap anjuran pemerintah apapun itu, supaya kita sama-sama melawan pandemi ini. Setelah kita juga akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak yang baik, selamat sore Tuhan Yesus Kristus, selamat sore Roh Kudus. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak kalau selalu memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu Tuhan yang tak pernah berhenti untuk kami ya Bapak. Bapak mengucap syukur Tuhan kalau sore ini Tuhan Yesus kami Tuhan masih boleh mengikuti persekutuan 2 hari ini Bapak. Biarlah Tuhan Yesus Engkau urapi kami Bapak dimanapun kami berada ya Bapak. Bapak walaupun hanya melalui online Tuhan, tapi kami yakin percaya Tuhan Yesus kasih-Mu Tuhan penyertaan-Mu Bapak tak pernah berhenti untuk kami ya Bapak. Juga Bapak walaupun hanya melalui online Tuhan, tapi biarlah Tuhan Yesus kami dapat selalu sukacita, kami dapat terus haus akan firman-Mu ya Bapak. Bapak yang baik, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berangkat kami Tuhan satu persatu ya Bapa. Berikan kami hati seorang hamba Tuhan dan telinga seorang murid yang mau mendengar-dengaran Tuhan Yesus. Biarlah Bapa firman-Mu hari ini Tuhan yang akan kami dengar Tuhan Yesus, kiranya dapat kami ingat selalu dan dapat menjadi rema dan firman kami sehari-harinya ya Bapa. Bapa juga Tuhan, berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan sharing firman-Mu hari ini Bapa. Kau urapi Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan Yesus, biarlah Bapa setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu sore ini Bapa, kiranya itu benar, kebenaran dari firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni kesalahan-dosa kami Tuhan Yesus, sehingga kami tak layak dan tidak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan sharing firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah tentang taat. Tapi sebelum kita masuk ke nats kita, aku mau ajak teman-teman untuk belajar dulu apa itu taat, apa artinya taat, gimana cara kita untuk taat, dan kenapa kita harus taat. Dan kita sini belajar tentang gimana kita taat ke Tuhan kita, karena kita harus berdasarkan dulu semua kepada Tuhan kita. Nah, kita masuk ke apa itu taat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat itu berarti senantiasa tunduk, patuh. Kalau ngomongin tentang tunduk, tentang patuh itu kan berarti ngomongin tentang suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus ikutin peraturan yang ada. Jadi teman-teman, kayak taat itu berarti melakukan tanpa bantah. Namanya taat, mungkin kita bantah. Kalau kita bantah berarti kita nggak taat. Terus taat itu juga melakukan dengan sepenuhnya. Setia, tadi itu ngomongin juga tentang setia teman-teman. Kita melakukan yang sebelumnya, kita melakukan sampai selesai. Terus juga taat itu berarti melakukan meski bertolak belakang. Kita di awal dibilang kayak suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus tetap taat, kita harus tetap ikutin aturan yang ada teman-teman. Nah, berarti kan dari sini kita ambil kesimpulan nih kayak taat itu susah banget ya sih, ya kasih kayak apalagi kita sebagai manusia yang notabene kita kayak kalau nggak suka gue nggak mau kerjain, gue mau kerjain cuma kalau ya gue suka itu, kalau gue mau kerjain itu, kalau gue itu kesukaan gue baru gue mau kerjain. Notabene kita sebagai manusiawi teman-teman. Cuma itu loh teman-teman, disini kita mau belajar tentang namanya taat. Nah, setelah kita tahu apa itu taat, kita belajar juga nih tentang gimana cara kita untuk taat teman-teman. Yang pertama, kita harus percaya apa yang kita butuhkan untuk taat itu adalah yang pertama kita harus percaya teman-teman.
percaya itu kan berarti ngomongin tentang iman, karena taat tanpa iman itu mustahil teman-teman. Kita buka ayatnya sama-sama di Ibrani 11 ayat 6. Kita buka sama-sama ayatnya di Ibrani 11 ayat 6. Taat tanpa iman adalah mustahil. Aku bacakan Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Aku baca sekali lagi, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berkenan itu ngomongin tentang hal taat ya teman-teman. Berkenan itu ngomongin tentang taat. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di ayat ini udah dijelasin banget teman-teman kalau gimana bisa kita mau taat sama Tuhan, gimana bisa kita mau taat sama Tuhan kalau kita tuh nggak punya percaya sama Tuhan, kita nggak punya trust. Dan kalau percaya itu kan berarti ngomongin tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kayak gimana bisa, aku ambil contoh sebenarnya kayak gimana bisa gue mau percaya, kan kepala tertinggi di proyek saat ini adalah Kak Jessica Naomi. Kayak gimana bisa gue mau percaya sama Kak Jesnom kalau gue gak punya hubungan yang baik dengan dia. Gimana bisa gue mau taat sama Kak Jesnom kalau gue gak tahu nih Kak Jesnom ini siapa, gue gak tahu dia ini siapa, gue gak punya hubungan yang baik dengan dia. Gimana bisa gue mau taat ke dia. Itu juga teman-teman sama kayak hubungan kita ke Tuhan. Kayak gimana bisa gue mau taat sama Tuhan kalau gue tuh nggak tahu siapa Tuhan ini siapa sih. Gimana bisa gue mau taat sama Tuhan kalau gue nggak punya hubungan, kalau gue punya hubungan yang nggak baik dengan Tuhan. Gue jarang saat teduh, gue jarang doa, kayak gue hidup semuanya gue, suka-suka gue, hidup gue, YOLO gitu teman-teman. Nah itu poin yang pertama tadi, untuk kita bisa taat kita perlu namanya rasa percaya. Terus yang kedua adalah rendahkan diri di hadapan Tuhan, teman-teman. Rendahkan diri di hadapan Tuhan dan rendahkan hati di hadapan manusia. Nah, kita buka sama ayatnya di Filipi 2 ayat 8. Kita buka di Filipi 2 ayat 8, aku akan bacakan teman-teman. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini kita ambil contoh dari Tuhan Yesus ya teman-teman, dari perjalanan hidup dia, dari perjalanan hidupnya Tuhan Yesus yang dimana dia taat akan perintah Bapa, dia ikutin semua perintah Bapa, ketetapan Bapa, dia jadi teladan untuk kita, bahkan dia taat sampai mati teman-teman. Kayak ini aku ambil contoh juga teman-teman, kayak gimana bisa kita mau taat kalau kita tuh nggak mau rendahkan hati kita di depan manusia, kita nggak mau rendahkan hati diri kita di depan Tuhan. Kayak aku ambil contoh kayak kan tadi kita masih ke Kak Jesnom nih, Kak Jesnom kan sebagai kepala tertinggi nih di Proyek PAI, sebagai ketua BPH. Terus gimana bisa terus Kak Jesnom bikin suatu peraturan yang harus aku taati. Terus kayak kalau misalnya aku sebagai orang yang tetap tinggi hati, aku sebagai orang tetap yang siapa nih orang nih tiba-tiba ngasih gue aturan yang harus gue taati. Gak bisa teman-teman, gak bisa kita taat ketika kita masih tetap dengan dirinya kita nih, kita tetap masih segini, kita nggak mau nih nurunin diri kita segini, kita nggak mau nurunin hati kita nggak mau rendahin hati kita sedikit pun, kita nggak akan bisa taat teman-teman. Nah itu dia tadi yang kedua, poin yang kedua adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan merendahkan hati kita di hadapan manusia. Terus yang ketiga itu adalah berani bayar harga. Berani bayar harga ini kan berarti ngomongin tentang berkorban teman-teman. Sedangkan tadi di apa itu taat kan udah dibilang kayak suka nggak suka, mau nggak mau itu harus taat. Terus juga tentang berani bayar harga, kayak berarti kan kalau suka nggak suka, mau nggak mau kan berarti ada sesuatu hal yang harus kita korbankan, ada sesuatu hal yang harus kita lepaskan, tetap taat, tetap mengikuti peraturan yang ada. Di sini berarti kan ngomongin tentang bayar harga teman-teman. Nah kalau misalnya kita udah punya nih ketiga poin tadi ini, percaya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan berani bayar harga, insya Allah teman-teman dengan 3 poin ini kita akan terus belajar untuk taat, terus belajar untuk taat. Emang gak gampang teman-teman, aku juga masih sering terjatuh, kita sama-sama belajar teman-teman untuk lebih taat lagi.
karena percaya teman-teman, peraturan yang ada dibuat untuk kebaikan kita. Nanti kita akan bahas selanjutnya nih. Nah, setelah kita tahu gimana cara untuk taat, kita sekarang cari tahu nih, aku akan bahas kayak kenapa sih kita harus taat. Karena masih teman-teman kayak berpikir kenapa sih gue harus taat, kan hidup gue, kalau nggak baik pun ya jadi ke gue juga, hidup gue YOLO kan. Nah, sini kita akan bahas tentang kenapa harus taat, kenapa kita harus taat. Poin yang pertama itu adalah kenapa gue harus taat, karena itu adalah bukti kita mengasihi Dia, bukti kita mengasihi Tuhan Yesus, bukti kita mengasihi Bapa yang di surga, teman-teman. Kita buka sama-sama ayatnya di Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15, aku akan bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku ulang sekali lagi, teman-teman. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sini udah jelas banget teman-teman dari ayatnya, kayak di sini dibilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala ya teman-teman, segala, bukan cuma gue ikutin perintah Tuhan kalau ya itu emang yang gue pengen. Gue ikutin perintah Tuhan kalau ya emang sejalan nih sama gue nih. Gue bakal ikutin perintah Tuhan kalau ya emang gue lagi pengen aja gitu. Kata teman-teman, di sini dibilang kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Kalau segala itu berarti ngomongin tentang apapun itu, teman-teman. Segala sesuatunya, lo suka nggak suka, lo mau nggak mau, itu sejalan dengan lo atau enggak, ya lo harus turuti perintah Tuhan, teman-teman. Karena tadi yang pertama, taat itu ngomongin tentang bukti kita mengasihi Dia, bukti kita mengasihi Tuhan kita, bukti kita mengasihi Dia nih. Tuhan tuh udah mengasihi kita lebih dahulu. Dia udah merelakan nyawanya untuk kita, Dia udah rela mati. Masa kita sebagai manusia yang kita udah ditebus dosanya. Mungkin kalau waktu itu Tuhan gak mati, kita nggak tahu nih keadaan sekarang gimana. Mungkin kita nggak bisa pede, mungkin kita nggak bisa bertemu, mungkin aku nggak kenal kamu, kamu nggak kenal aku. Kita harus taat, karena itu adalah bukti kita mengasihi Dia. Nah, poin yang kedua adalah kenapa kita harus taat, adalah karena taat itu untuk kebaikan diri kita, teman-teman, untuk kebaikan kita lagi. Aku ambil contoh tentang mengampuni, kayak misal nih, kan di Alkitab kita disuruh mengampuni, kita disuruh mengampuni sama Tuhan kita. Aturannya ini misal satu perintahnya Tuhan untuk mengampuni. Misal nih kita nggak taat, padahal nih udah jelas nih Tuhan nyuruh kita untuk mengampuni, tapi kita nggak mau, kita keras kepala. Terus aku ambil contoh, misal aku nih, kayak aku ada masalah nih dengan si A. Terus karena aku nggak mau taat perintahnya Tuhan, aku nggak mau dengerin perintahnya Tuhan, ya udah tuh, terus rasa nggak suka itu, rasa marahnya aku tuh terus dalam hati aku, terus ngegerogotin hati aku, dan jadinya jadi luka yang dalam, jadi akal kepahitan, jadi terus kepikiran di akunya, terus jadi bawa ke kesehatan aku. Teman-teman, makanya kenapa kita harus taat, karena taat itu untuk kebaikan kita juga, gitu teman-teman. Nah, terus poin yang ketiga adalah taat adalah sama dengan kemenangan, teman-teman. Kenapa dibilang taat sama dengan kemenangan? Ini banyak banget, teman-teman. Contohnya di Alkitab. Kita ambil salah satu contohnya adalah Raja Daud. Kita sama-sama tahu cerita tentang Raja Daud, yang dimana Raja Daud ini adalah orang yang Raja Daud ini adalah salah satu tokoh Alkitab kesukaanku, favorit aku, ya. Dimana dia nih orang yang taat sama Tuhan, kayak apapun itu dia tanya Tuhan, apapun itu dia tanya Tuhan, dia ikutin semua perintahnya Tuhan, dia ikutin setiap perkataannya Tuhan, sampai dia bisa jadi raja yang besar. Itu kan tadi dibilang sini taat sama dengan kemenangan, teman-teman. Kita juga ambil contohnya lagi di Nabi Nuh, dimana yang dia disuruh bangun yang ada air bah. Kayak mungkin kalau saat itu dia nggak taat sama Tuhan, dia nggak dengar sama Tuhan, dia bilang, bahkan ketika dia diejek sama tetangga-tetangganya pun dia bilang dia orang gila. Masa dia bangun kapal sebesar itu di atas gunung, terus dikatain sama
keluarga sekitarnya dibilang orang gila. Mungkin kalau saat itu dia nggak taat, dia nggak dengar firman Tuhan, dia nggak dengar suara Tuhan, mungkin dia akan ikutan mati juga teman-teman. Dia nggak akan selamat juga dengan keluarganya, dengan istrinya, dan dengan anaknya, dan dengan menantunya. Nah, jadi sebenarnya kenapa kita harus taat? Itu tadi teman-teman, kita harus ingat selalu kenapa kita harus taat. Itu yang pertama adalah kita mengasihi Dia, kita mengasihi Tuhan kita. Terus poin yang kedua adalah untuk kebaikan kita juga. Kita bilang ya, kita ambil contoh simpel tentang mengampuni. Mungkin kalau kita nggak mau taat, padahal Tuhan udah bilang untuk mengampuni, tapi kalau misalnya kita nggak mau taat, kita tetap kerasin hati kita tetap kayak masa bodoh, mungkin hal itu jadi terus membekas di hati kita dan jadi luka, jadi koreng dalam hati kita dan ngaruh gitu ke kesehatan kita. Mungkin itu adalah taat sama dengan kemenangan. Kalau kita mau dengar akan firman Tuhan, kita mau ikutin nih setiap perkataan Tuhan, setiap aturan Tuhan, percaya teman-teman, itu akan membawa kemenangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita ini kan tahu nih apa itu taat, kenapa kita harus taat, gimana cara taat. Kita selanjutnya akan masuk ke nats kita hari ini. Kita buka sama-sama ayatnya di Roma 13 ayat 1 sampai 2. Judul natsnya itu patuhan kepada pemerintah. Aku akan bacakan Roma 13 ayat 1 sampai 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, yang melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukum atas dirinya. Nah teman-teman, di ayat ini udah jelas banget teman-teman, kayak kenapa sih kita harus taat kepada pemerintah, kenapa kita harus taat kepada pemerintah yang ada di pemimpin, kenapa kita harus taat kepada pemimpin yang ada di dunia. Karena sini udah jelas banget dibilang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saya udah jelas banget teman-teman, kayak semua pemerintah itu berasal dari Allah teman-teman. Semua pemimpin, dosen, orang tua kita, terus bos kita, terus kalau di bagi satu ini adalah Pak Jesnom, semua itu adalah ditetapkan oleh Allah teman-teman. Jadi walinya Tuhan nih, orang-orang pemimpin ini adalah walinya Tuhan. Nah terus kita buka juga nih, kenapa sih kita harus taat kepada pemerintah? Kita buka di Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Aku akan bacakan teman-teman. Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Kenapa kita harus taat kepada pemerintah? Kepada pemimpin yang ada di dunia ini. Aku akan bacakan Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Allah. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, aku tekanin lagi di ayat 22 teman-teman. Kenapa kita harus taat kepada pemerintah? Kenapa kita harus taat kepada pemimpin? Aku bacakan lagi. Kolose 3 di dua-duanya teman-teman. Kolose 3 dua-dua. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Allah. Sini udah jelas banget teman-teman dibilang, hai taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dalam segala hal, bukan cuma buat taat sama Pak Presiden kalau itu sejalan sama gua taat sama Kak Jesnom
kalau itu emang yang gue mau, gue taat sama dosen gue kalau emang itu yang gue suka. Oke teman-teman, di sini dibilang taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, suka nggak suka, mau nggak mau, bertolak belakang atau enggak, kita harus taat, harus ikutin. Karena dibilang sini dalam segala hal, bukan dalam kesukaanmu saja. Terus lanjutannya, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Allah. Karena kan sini dibilang tadi di nats kita yang pertama di Roma tadi dibilang kayak semua pemimpin, semua pemerintah itu didatangkan dari Allah. Kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah? Karena dialah wakilnya Allah, dialah orang pilihannya Allah. Itu teman-teman, turuti segalanya, segala perintahnya, bukan cuma gue turutin kalau itu sesuai dengan keinginan gue turutin kalau itu emang kemauannya gue. Enggak teman-teman, dibilang segala pemerintah. Itu teman-teman. Terus aku juga ada satu ayat lagi. Kenapa sih kita harus taat kepada pemerintah? Siapa sih pemerintah itu? Kenapa sih harus taat? Kita buka di Efesus 6 ayat 5. Nah, aku bacain teman-teman. Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ini udah jelas banget teman-teman. Dari ayat tadi itu udah jelas, semua itu sama. Taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi sebenarnya kayak udah nggak ada alasan lagi sih untuk kita, kalau nggak ada alasan lagi untuk kita nggak taat nih sama pemerintah. Nggak ada lagi alasan kita untuk nggak taat sama pemimpin kita. Pemimpin itu siapa aja sih? Pemimpin itu kalau di kampus ya kita, pemimpin kita adalah dosen-dosen kita. Kalau di rumah itu orang tua, kalau di poin ini dan kajesno gitu teman-teman. Jadi itulah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin kita, orang-orang pilihan Tuhan, wali-walinya Tuhan. Kita harus taat teman-teman kepada pemerintah apapun itu. Nah, terus poin selanjutnya adalah kenapa kita harus taat? Kenapa kita harus taat kepada pemerintah? Itu tadi teman-teman, karena tidak ada pemerintah yang tidak datang dari Tuhan. Tidak ada pemerintah yang datang ucuk-ucuk jadi pemerintah. Nggak ada teman-teman, semua itu udah diatur di bukunya Tuhan, di jalan ceritanya Tuhan, semua itu udah ditetapkan oleh Tuhan. Gitu teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya kan berarti kenapa sih Tuhan menetapkan pemerintah? Kenapa Tuhan bikin adanya pemerintah? Kenapa Tuhan bikin menetapkan pemimpin-pemimpin? Dan kayak kita sebagai manusia, misalnya kita hidup sendiri, ya sih? Kayak kita tahu mana yang baik, mana yang enggak, kita bisa urus hidup kita sendiri. Tapi kenapa sih Tuhan menetapkan adanya pemerintah? Kenapa Tuhan menetapkan adanya pemimpin-pemimpin itu dalam kehidupan kita? Kita sini akan bahas. Aku ada 3 poin di sini. Kenapa Tuhan menetapkan adanya pemerintah? Poin yang pertama adalah agar manusia hidup secara teratur. Pernah ngebayangin nggak sih teman-teman kalau misalnya nggak ada pemerintah, terus nggak ada kebijakan? Ini aku ambil contoh simpelnya adalah nggak ada kebijakan tentang misal lampu lalu lintas. Ini contoh simpelnya tentang lampu lalu lintas. Kayak misal nih kita sama-sama kita imagine nggak ada pemerintah. Misal Tuhan nggak menetapkan ada pemerintah, Tuhan nggak bikin ada pemerintah, terus lampu merah nih, terus bayang nggak sih bakal jadi apa ketika dari sudut sini ini jalan semua nabrak gitu loh, jadi hancur gitu kalau misalnya nggak ada pemerintah, nggak ada aturan itu, nggak ada pemerintah yang menetapkan aturan untuk taat lalu lintas. Ya, teman-teman, kenapa Tuhan menetapkan adanya pemerintah, itu karena manusia itu hidup secara teratur. Banyak teman-teman, dan itu kan contoh simpelnya tentang lalu lintas. Terus contoh simpel adalah tentang buang sampah. Misal kayak gak ada nih pemerintah
yang menetapkan tentang aturan buang sampah. Terus kayak yaudah sesuka-suka gue dong, kan gak ada pemerintah, gak ada yang ngatur nih. Kayak yaudah gue mau buang sampah ke got kayak, gue mau buang sampah ke tengah jalan tol kayak, gue mau buang sampah di genteng rumah orang kayak, suka-suka gue. Bayangin gak sih teman-teman bakal jadi apa bumi ini? Ada aturan aja kita masih suka kebanjiran, ada aturan aja kita masih suka kewalahan dengan sampah, apalagi nggak ada aturan. Hidup kita bakal, bayangin sih bakal seperti apa hidup kita kalau nggak ada aturan itu. Nah ini poin yang pertama, supaya hidup kita beratur. Terus poin yang kedua adalah karena pemerintah itu wakilnya Allah. Tadi udah aku bilang, pemerintah itu, pemimpin itu adalah wakil-wakilnya Allah. Mereka adalah orang-orang yang dipercayakan Allah untuk memimpin, untuk memimpin kita, teman-teman. Karena mereka ini adalah wali-walinya Allah, orang-orangnya pilihan Allah untuk mengatur, untuk memimpin kita supaya kita lebih teratur lagi. Terus yang ketiga, kenapa sih Tuhan menetapkan pemerintah? Kenapa Tuhan menetapkan pemerintah itu? Yang ketiga adalah untuk manusia sendiri, untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri, kenapa Tuhan menetapkan pemerintah itu? Ya untuk kita sendiri. Ya tadi simpel banget contohnya teman-teman, kayak misal pemerintah nggak bikin peraturan tentang tadi tuh tentang lalu lintas. Kebayang nggak sih teman-teman kalau misalnya nggak ada peraturan tentang lalu lintas, terus kita ya udah naik motor sesuka hati gue nggak pakai helm, padahal gue dari Jakarta Selatan gue mau ke Jakarta Barat, tapi karena nggak ada peraturan ya gue nggak pakai helm, gue nggak pakai jaket. Bayangin nggak teman-teman, mungkin sampai depan gang aja kita udah nggak ada tuh, karena kita nggak ada peraturan gitu, kayak bebas aja gitu hidup kita, kayak ya udah aja gitu. Nah itu dia tadi teman-teman, 3 poin penting kenapa Tuhan menetapkan ada pemerintah. Yang pertama, agar manusia hidup secara teratur. Yang kedua, karena pemerintah adalah wakilnya Allah, orang-orang pilihannya Allah untuk memimpin kita. Dan yang ketiga adalah untuk manusia sendiri. Nah, di zaman ini kan kayak setelah pandemi ini teman-teman kita, pemerintah banyak nih mengeluarkan tentang kebijakan dari namanya social distancing, terus masuk ke PSBB dan sekarang namanya new normal. Mungkin kayak aku, kamu, kita sama kayak bosen ya nggak sih, kayak udah hampir 3 bulan kita di rumah aja, gereja di rumah, kuliah dari rumah, kerja di rumah, kan kayak bosen banget nggak sih teman-teman? Kita yang kayak biasanya kita kalau hari Sabtu kita bisa ke mall, atau biasanya pulang kuliah kita nongkrong di bawah sekre misalnya, atau kita angkringan. Tapi sekarang udah 3 bulan ini kita nggak bisa kemana-mana. Percaya teman-teman, apapun itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita semua warga Indonesia. Tugas kita apa sih teman-teman? Tugas kita hanya untuk mengikuti teman-teman. Kalau sekarang keluar istilah namanya new normal, kita udah boleh keluar, terus juga rumah makan beberapa udah dibuka, mall juga udah dibuka, tapi teman-teman tetap harus ikutin protokol kesehatan yang ada teman-teman. Kalau disuruh pakai masker ya pakailah masker, apa susahnya sih teman-teman, kayak pakai masker aja gitu keluar rumah. Gak bakal bikin kita rugi kok kalau kita pakai masker, gak bakal. Justru kalau pakai masker tuh banyak kok jadi imbasnya untuk kita tuh baik banget. Kalau saya cewek-cewek nih naik motor pakai masker, enak tuh tutupan gitu mukanya dari asap-asap, dari polusi yang ada, jadi membantu kita sebenarnya. Ya pokoknya tuh nggak ngerugiin juga sih teman-teman. Mungkin di awalnya emang gerah ya, karena aku juga awal pakai masker tuh aku ngerasa kayak risih banget, gerah banget, keringetan. Tapi karena aku tahu ini emang anjuran dari pemerintah, terus emang untuk kebaikan kita juga, paksa teman-teman. Emang di awalnya panas, di awalnya gerah, tapi alam bisa karena terbiasa teman-teman. Terus juga kalau misalnya disuruh pakai hand sanitizer, pakailah itu, bawalah itu kemanapun teman-teman pergi. Jangan males, kayak kenapa sih males cuma untuk bawa hand sanitizer, kan cuma segini doang botolnya, masukin ke tas, gedean HP kita malah dibanding hand sanitizer gitu teman-teman. Pokoknya new normal udah boleh keluar nih, tapi tetap ingat kalau emang nggak penting-penting banget, nggak urgent banget, stay lah di rumah. Kalau emang nggak mengharuskan banget teman-teman untuk keluar rumah, stay lah di rumah, sabarlah sedikit lagi, karena aku, kamu, kita semua tuh sama,
sama-sama pengen pandemi ini cepat selesai, karena ya aku juga udah kangen kampus YAI, aku kangen nongkrong di sekre, aku kangen PD langsung. Biasanya kan kita selesai PD ini sama salaman, terus setelah itu kita ke angkringan. Ya sabarlah sedikit lagi, tahan kemohonan kita, tahan ego kita untuk keluar rumah, karena percayalah siapapun mungkin kalau dibilang jenuh banget teman-teman, jenuh banget kita 3 bulan di rumah doang, gak kemana-mana. Tapi percayalah apapun itu semua itu kebaikan kita, karena ayo kita sama-sama kita lawan pandemi ini, kita sama-sama dukung pemerintah. Kan tadi dibilang pemerintah diberaskan dari Allah, pemerintah itu adalah wakil-wakilnya Allah. Jadi sama-sama kita dukung pemerintah yang ada teman-teman. Karena pemerintah juga nggak bisa jalan sendiri teman-teman. Pemerintah butuh kita warganya untuk sama-sama nih kita bergandengan tangan, kita lawan sama-sama virus yang ada, kita lawan sama pandemi yang ada teman-teman. Oke, itu aja sharing firman aku hari ini. Aku harap sharing hari ini teman-teman dengar dan dapat menjadi rema dalam kehidupan teman-teman sehari-harinya. Mari kita bersatu dalam doa. Yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan mengucap syukur Tuhan Yesus untuk sehari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau hari ini Tuhan kami masih boleh Tuhan Yesus sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa Tuhan Yesus yang berjalan hari ini ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang telah kami dengar Tuhan Yesus tentang taat Tuhan Yesus. Tuhan mungkin susah Tuhan untuk kami taat Tuhan Yesus. Kami sebagai manusia Tuhan, kami masih sering mengalahkan kedagingan kami Tuhan Yesus, kami masih sering keras kepala, kami masih sering mengeraskan hati kami Bapa. Tapi Tuhan ingatin kami selalu Tuhan Yesus, kalau kami harus taat Tuhan Yesus, ajari kami terus Tuhan Yesus, tegur kami Tuhan kalau kami boleh melenceng daripada jalan-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, juga kami berkhusus Tuhan berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah kami Tuhan Yesus. Bapa, Kau urapi Tuhan Yesus, Pak Jokowi Tuhan, sebagai walimu Tuhan Yesus, Kau urapi Tuhan Yesus, Kau berikan hikmat penuh Tuhan Yesus atas Pak Jokowi Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, setiap keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi Tuhan itu memang benar keputusan daripada-Mu dan hanya untuk memajukan bangsa kami ini ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah Bapa firman-Mu hari ini Tuhan Yesus dapat kiranya kami ingat selalu Tuhan Yesus, dapat merema dalam kehidupan kami sehari-harinya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai Tuhan. Dengan firman hari ini Tuhan Yesus, kami akan lanjut Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau berkati kami selalu ya Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan Yesus, yang kami tetap layak dan terus di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Visi Poik Agape YAI, Kesatuan Tubuh Kristus untuk mendatangkan gelombang kegerakan rohani di kampus YAI sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. Penjabarannya. 1. Kesatuan Tubuh Kristus berbicara tentang interdominasi gereja dan suku. 2. Gelombang kegerakan rohani di kampus YAI berbicara tentang mencetak pemimpin yang berani menjadi teladan bagi orang lain dan pemimpin yang setia. 3. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20 berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. dari Badan Pengurus Harian Poik Agape YAI mau ngasih tahu ke kalian semua kalau sekarang ini sedang dibuka pendaftaran calon Badan Pengurus Harian Poik Agape YAI.
So, buat kalian yang rindu melayani di kampus dan ingin aktif dalam organisasi yang di kampus, kalian bisa banget daftarkan diri kalian segera. Dan untuk formulir pendaftarannya, kalian bisa dicek di Instagram POI KGPAI karena di situ terdapat link untuk akses ke formulir pendaftarannya. Atau kalian bisa minta ke BPH. Dan untuk kalian yang masih ragu mau daftar di departemen apa, kalian bisa juga cek di Instagram POI KGPAI karena di situ terdapat PO Talk dengan departemen-departemen yang ada saat ini. So, kami tunggu ya kedatangan kalian. See you, God bless you. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Bapa di pada hari ini. Bapa, Engkau masih memberkati kami dari pagi tadi hingga pada saat ini ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa setiap berkat yang telah kami terima ya Bapa, yang dari Engkau ya Bapa. Atas kasih-Mu Bapa, kami masih dapat menikmati nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa ya Bapa. Kami ucap syukur Bapa buat firman yang telah kami dengar ya Bapa. Berkati kami Bapa, bukan hanya sekedar sebagai pendengar firman-Mu, tapi biarlah kami dapat meremakannya dan menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Bapa, berkati kami supaya kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, terlebih buat keluarga kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa ya Bapa buat negara kami Bapa. Kau berkati ya Bapa negara Indonesia, Kau berkati para pemimpinnya ya Bapa, dari jajaran tertinggi sampai terendah ya Bapa. Beri hikmat kejaksanaan kepada mereka ya Bapa, biar setiap apa yang mereka putuskan Bapa untuk negara Indonesia ya Bapa, itu yang terbaik, itu yang membuat negara kami semakin lebih baik lagi ya Bapa. Bapa, Engkau berkati Bapa, berikan para pemimpin kami Bapa perlindungan, beri hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau saja Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa ya Bapa buat pandemik yang sedang terjadi ya Bapa, dan juga yang mengakibatkan ekonomi kami memburuk ya Bapa. Biarlah ya Bapa kami dapat melihat yang baiknya ya Bapa atas terjadinya pandemik ini ya Bapa. Biarlah kami mau bersyukur selalu ya Bapa. Biarlah kami Bapa sebagai orang-orang yang membantu Bapa untuk mencegah COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah kami Bapa sebagai masyarakat yang sadar ya Bapa, agar kami dapat mengikuti setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami ya Bapa. Bapa yang baik, berilah pemulihan ya Bapa bagi negara kami Indonesia ya Bapa, biar pandemi ini cepat berlalu ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa ya Bapa buat kota kami Jakarta, biar Engkau yang berkati kota kami Jakarta ya Bapa, menjadi kota teladan bagi kota-kota lainnya Bapa. Engkau berkati juga ya Bapa para pemimpin yang ada di kota kami ya Bapa, biar Engkau yang berkati, beri hikmat kebijaksanaan kepada mereka ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa juga ya Bapa buat kampus kami Bapa, kampus YAI Bapa, biar Engkau yang berkati kampus kami ya Bapa, biar menjadi kampus teladan buat kampus-kampus lainnya ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa ya Bapa buat para pemimpinnya ya Bapa, biar Engkau yang berkati dari jajaran tertinggi sampai terendah sekalipun ya Bapa. Biar Engkau berikan hikmat kebijaksanaan Bapa kepada mereka, biar mereka dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas-tugas mereka ya Bapa, dan memberikan yang terbaik buat kampus kami untuk kepentingan bersama ya Bapa, bukan untuk kepentingan mereka pribadi ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa juga ya Bapa buat para dosen, para mahasiswanya Bapa, biar Engkau yang berkati proses belajar mengajar ya Bapa. Walaupun pada saat ini kami laksanakan proses belajar mengajar secara online, tapi biarlah ya Bapa kami dapat menerima ilmu itu tanpa kekurangan apapun Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa ya Bapa buat POI KGPAI, buat BPH-nya Bapa, Badan Pengurus Hariannya Bapa, biar Engkau berikan hikmat pada mereka ya Bapa, pribadi ya Bapa, biar mereka dapat memimpin ya Bapa, menjadi pemimpin yang teladan Bapa, menjadi pemimpin yang takut akan Engkau, dan menjadi pemimpin yang berhikmat yang dari Engkau saja Bapa. Bapa, biarlah ya Bapa setiap apa yang mereka buat di POIK ya Bapa, biarlah itu yang terbaik dan dapat
memerdekakan jiwa-jiwa ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa ya Bapa buat para BPH-nya Bapak, Engkau berkati keluarga mereka masing-masing ya Bapak, biar mereka dapat menjadi hikmat ya Bapak buat orang-orang di sekitarnya Bapak. Bapak yang baik, kami berdoa ya Bapak buat regenerasi ya Bapak yang akan kami laksanakan, regenerasi BPH ya Bapak, biar Engkau yang berkati Bapak proses regenerasinya Bapak, biar Engkau yang memimpin dari awal sampai pada akhirnya terpilih ya Bapak calon-calon badan pengurus harian ya Bapak. Berkati ya Bapak setiap orang-orang yang terpilih ya Bapak, biarlah itu yang terbaik ya Bapak, yang hanya Engkau saja yang memilih mereka ya Bapak. Bapak yang baik, kami berdoa juga ya Bapak buat Poikers ya Bapak yang sedang melaksanakan kuliah online dan sedang skripsi ya Bapak. Berkati ya Bapak, beri hikmat kebijaksanaan kepada kami ya Bapak, beri kepintaran, beri semangat ya Bapak untuk lebih lagi untuk belajar ya Bapak, biar kami Bapak disebut sebagai anak-Mu yang anak yang berbeda dengan anak-anak dunia ya Bapak. Bapak yang baik, berkati juga orang tua kami Bapak, berikan Bapak orang tua kami rezeki, berikan orang tua kami kesehatan, panjang umur ya Bapak, biar mereka dapat membiayai kuliah kami Bapak. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Bapak atas apa yang kami terima hingga pada saat ini Bapak. Biarlah ya Bapak, kami mau bersyukur lebih lagi ya Bapak, walaupun kadang ada susahnya, tapi biarlah kami mau bersyukur ya Bapak. Bapak, kami adalah manusia yang tidak pernah mempunyai dosa, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar tidak terhalang kasih karunia yang hendak Kau berikan kepada kami Bapak. Terpuji nama-Mu dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami panjatkan doa kami dalam doa ini, kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan berikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan berikan kita damai sejahtera. Kita akan terus naik dan bukan turun, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita perbuat, Tuhan yang berhasil dalam segala aspek dalam kehidupan-Mu, keluarga-Mu, kuliah-Mu, perekonomian-Mu, apapun itu Tuhan yang berkati. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selama-lamanya beserta kita sampai Tuhan datang kedua kali. Amin, besar anugerah-Mu.